Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah maghrib dan i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sebuah perumpamaan dalam keseharian kita. Apabila kita temukan dalam sebuah bangunan, bisa rumah kita, bisa kantor, bisa mungkin seperti ini di rumah sakit, dan bangunan-bangunan lain yang kita lewati, ada genangan, umpamanya genangan air atau apapun yang cair, tumpahan, maka setidaknya ada dua tindakan sekurang-kurangnya yang diperlukan ketika kita menemukan hal seperti itu. Dalam hati dia nyonya hendak betul. Pakai jenai. Ya, dalam rumah, dalam kamar, bak lorong, rumah sakit, untuk pakai nai. Maka tindakan pertama, mungkin kita akan mengeringkannya. Karena hendak betul. Harus dah betul. Satu. Artinya dengan keberadaan saja genangan itu sudah tidak benar. Sesuatu yang tidak pada tempatnya. Plus lagi potensi membahayakan. Bisa orang tergelincir, terpeleset, bahkan bisa luka, bahkan bisa meninggal tergantung cara jatuhnya. Itu lebih berbahaya lagi. Itu tindakan pertama dengan anggapan bahwa itu tidak benar dan berpotensi membahayakan. Tindakan kedua, dan ini juga syai'un la budda minhu, benacit. Tak cukup dengan tindakan pertama saja, cari tahu sumbernya dari mana. Mungkin kalau sekedar tumpahan insiden sekali, ya tidak ada masalah. Mungkin kita akan mengingatkan kepada orang yang menumpahkan itu agar berhati-hati dan jangan biarkan. Meyokaro, betul, tinggal jumenat. Tapi kalau itu berasal mungkin dari atap bocor atau keluar dari pipa bawah tanah dan hal-hal yang lain, maka kita akan panggil ahlinya, kita akan perbaiki supaya tidak terulang di masa yang akan datang. Dan untuk tersebut diperlukan juga keberlangsungan. Kalau bahasa agama istiqamah, pada pertemuan yang lalu kita sampaikan tentang istiqamah dan ini masih ada kaitannya, termasuk salah satu ayat belum sempat kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Artinya kita tidak ingin kalau memang itu bocor dari atap, perbaiki begat, berbetul-betul. Ente di bulan 2 bulan kau bocor lom. Menancit kalau itu genangan naik dari pipa yang bocor dan sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bawa perumpamaan ini ke dalam keberagamaan kita. Fenomena dalam beragama, dalam bermasyarakat. Katakanlah kita menemukan perkara-perkara yang tidak pada tempatnya. Cina betul. Pelanggarankah itu, tidak etiskah itu, menyimpang dan sebagainya. Jika laju, maka seperti tadi, adanya bekna le ibancara, alahnya bekna uke. Apa yang perlu kita pegat? Sumbernya itu apa yang salah? Sekitar seminggu yang lalu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di Darussalam, sekumpulan akademisi melalui sebuah pusat penelitian tentang hukum dan adat berdiskusi tentang sejauh mana sudah penerapan syariat Islam di Aceh. Oh nakah? Kalau dihitung dengan tahun Syamsiah sudah 23 tahun. Kalau dengan Qamariyah berarti sudah hampir 24 tahun. Dibandingkan, jadi dalam diskusi dalam seminar itu dibandingkan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru memperbaiki umat. Dari awal beliau berdakwah nol, dari hanat hari sampai kepada puncaknya,
Sampai Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna agama Allah Subhanahu wa taala. Itu 23 tahun secara qamariyah dengan hitungan bulan, hitungan Muharram, Safar dan seterusnya. Berarti secara syamsiah itu tak sampai 23, mungkin hanya 22 tahun. Nah, jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi masalah sehingga di Aceh sudah 23 tahun secara resmi didukung dengan azas hukum yang kuat, undang-undang yang membenarkan, berbagai lembaga, berbagai badan yang tidak ada di provinsi lain ada di provinsi Aceh. Tapi disebut-sebut dalam diskusi itu tentang narkoba di Aceh tinggi, dalam berbagai jenisnya, tentang pelanggaran baik itu zina atau perkosa juga tinggi. Bahkan ada yang buat tabel untuk tahun tertentu Aceh nomor 1. Di mana salahnya itu? Dan selesai diskusi itu lahirlah beberapa kesimpulan dan dilanjutkan dengan diskusi di grup secara tertulis di grup WA. 3 hari kemudian, karena dalam video Aceh juara konser waria, semakin panas lagi diskusi. Kok je dari? Nah, kalau kita kembalikan kepada filosofi tadi, ya itu memang ya bisa jadi genangan-genangan itu bisa muncul, tumpahan-tumpahan itu bisa muncul. Tapi yang perlu kita cari tahu sumbernya apa, yang menjadi masalahnya apa. Nah, termasuklah dalam diskusi itu disebut. Karena di situ hadir dari eksekutif, legislatif, anggota dewan ada, kepala dinas syariat Islam hadir, dari organisasi dakwah ada, dari universitas hadir. Ya, disebutlah salah satunya ansip anggaran. Umpamanya kita punya tim Satuan Wilayatul Hizbah. Memang tidak bisa dipungkiri, agama itu enggak bisa lepas daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ada ulama yang mencoba membuat kelompok kewajiban seorang muslim itu menjadi 8. Yang wajib-wajib saja setiap pribadi kita ini. Salat, zakat, puasa, haji, umrah, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar. 8 perkara itu kita enggak bisa hindari dalam hidup kita. Setiap ada panggilan dan setiap ada kemampuan. Orang yang tidak punya kemampuan, tidak berhaji, tidak zakat, ya tidak ada masalah. Tapi begitu ada kemampuan, dia sebenarnya bisa untuk beramar ma'ruf. Dia sebenarnya punya potensi untuk mencegah kemungkaran, tapi tidak dilakukan. Sama dengan tidak salat padahal dia mampu salat. Dia melihat adanya kemungkaran di kampungnya, termasuk salah satu yang muncul dalam diskusi itu, mengapa kadang-kadang ketika pemuda dan ibu-ibu udah semangat di suatu kampung, menggerebek ataupun menemukan pelanggaran, lalu diserahkanlah kepada pemerintah yang berwenang, dibawa ke kantornya. 2 hari kemudian kahanali waknya, sudah dilepaskan. Ditanya-tanya kenapa? Katanya permintaan juga dari pihak kampung damai-damai, fee coming, selesai. Jadi termasuk yang panas itu dalam diskusi itu ibu-ibu. Kamu deh teruk bapak-bapak, ka pertimbangannya, ka pertimbangan je, tu nama baik dan sebagainya. Katakanlah itu mungkin salah satu cara. Tetapi yang kita mau lihat tadi adalah apa yang menyebabkan ini terus terjadi. Kok enggak bisa diperbaiki? Yang Rasulullah dari 0, sementara kita bukan dari 0. Kita memulai penerapan syariat Islam di Aceh ini bukan dari kafir, bukan dari masa jahiliyah. Bahkan sebelum kita sudah mungkin pernah lebih baik keadaan Islam di Aceh. Sudah pernah lebih baik. Tinggal kita melanjutkan. Ya, mungkin diselingi dengan penjajahan itu. Maka hadirin sedang jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam surah Fussilat ayat 6 tentang istiqamah yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, tapi ada satu ayat yang belum disebut di situ, disebut istaqimu ilaihi wastaghfiruh. Di Allah perintahkan supaya Muhammad berkata, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Muhammad seru kepada umatmu, saya ini diutus oleh Allah sebagai manusia juga seperti kalian, diberikan wahyu. Maka semua kalian itu beristiqamahlah dalam berbuat. Di satu poin di sini, istiqamah itu harus secara berjamaah.
Walaupun ada juga ayat dan hadis yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu secara individu, istaqim kama umirta. Masing-masing kita ini istiqamah. Tapi dalam ayat ini dan dalam beberapa ayat yang lain, istaqimu, mandum istiqamah. Masyarakat kampung istiqamah, ibu-ibu istiqamah, pemuda istiqamah, urang syik. Ya, ini juga yang muncul dalam diskusi itu. Ada salah seorang yang mencoba, katanya saya ini mau bantah semua ini. Tanya tak salah pemerintah, tak kecamnya, ada wateka, anak muda jingkrak, ada pergi konser kan, ada video seolah-olah muda-mudi itu bercampur aduk. Kata apa salah orang pergi konser dan sebagainya. Yang salah orang syik, bergahinan. Salah orang syik. Bagaimana bak anak waktu tebi jut kajak. Tapi bak tempat yang jut. Baik melawak-lawak, baik gerup-gerup, jangan berlebihan. Ini terlepas kalau mau berpegang kepada kebolehan musik. Kalau yang berpegang lagi kepada musik memang tidak boleh sama sekali, berarti hajat sama sekali. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah peran orang tua, istiqamah orang tua. Sebelum kita mengharap istiqamahnya pemerintah. Memang di situ dikatakan seperti masalah anggaran itu, berarti ada yang tidak istiqamah memberikan anggaran kepada dinas yang terkait untuk penerapan syariat Islam ini. Sering kita dengar dari, kita tanya kepada kadis, kepada kabin umpamanya, apakah njit nyo kalau sengap tat tonyo kah? Aikoh dana, tetrobat tim perumus, tim anggaran dan sebagainya kaiko kahana. Trokbak yang baru lalu saja umpamanya peringatan Muharram itu yang pawainya syiar, ini babnya bab syiar. Itu sebenarnya tidak ada dana kata dinas. Sebelumnya juga takbiran yang juga syiar tidak ada dana, tapi dinas memutar cara sehingga syiar ini tetap hidup. Itu bahagian daripada usaha untuk istiqamah menghidupkan syiar-syiar, artinya untuk tapoh. Ya. Jangan hidup hal-hal yang tidak sesuai, yang hana betul benar, dapur udip yang betul-betul le. Setidaknya dari situ orang akan teringat bahwa di sini syariat ditegakkan bersama, orang-orang istiqamah bersama. Kembali kepada ayat tadi, dilanjutkan dengan wastaghfiruh. Laki ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa seberapapun kita berusaha, tetapi kita harus mengakui ada kekurangan memang. Tak usaha, tapi halangan hanapri. Kalau lagi bunuh, muncul le. Kalau dah pegak belah no, karilah belah deh. Yang tapi mungkin bak sago je hana tak masalah. Alah hana urung lewat kena, hana rubah, tidak akan tergelincir orang. Ternyata nanti jadi masalah yang lain, ipa pondasi, kegoyang binti dan sebagainya. Inilah pilar-pilar keagamaan dalam masyarakat kita. Maka dalam Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini salah satu, karena ini waktu kita sempit, ini salah satu sumber yang perlu kita perbaiki. Perlu kita mengajak semua, di samping tadi istiqamahnya berjamaah sambil tetap bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menanamkan keuniversalan, syumuliyah, secara universal kita tunduk kepada agama Islam ini secara menyeluruh dalam semua bidang. Artinya tugas untuk menegakkan syariat Islam ini bukan Kementerian Agama saja, bukan Dinas Syariat Islam saja, bukan WH saja, bukan Kesyik saja, bukan Kuimum saja. Nah, termasuk umpamanya muazzin. Watena di masjid di menasah pun hana azan, nyala bikin hawa si fulan ke hana azan kata wate. Pakan hendak kenggerah tu, dan pakan hana azan. Karena kewajiban untuk bisa menyeru orang lain itu sebenarnya setiap kita ini diseru. Dia hendak terong ke imam, ho kah hendak terong ke imam telat. Dran pakai hendak imam, atau apakah hendak didik anak dran bejek ke imam. Karena pada dasarnya kita semua berkewajiban untuk bisa mengamalkan agama kafah secara menyeluruh. Bukan kita ini mungkin karena saya bidang ini, nah, biarlah mereka yang bidang itu. Fisilmi kafah. Ayat ini diturunkan untuk ahlul kitab sebenarnya. Orang-orang Yahudi, Nasrani yang masuk ke Islam, tapi mereka hana penuh hitamang. Mantang na tatawai yang hanji tinggai. Gumi pegupi mulia orang Jumat, mantang mulia orang Sabtu maknya. Maka kebetulan ayatnya oleh Allah Taala. Ini kepada orang kafir saja disuruh penuh masuk ke dalam Islam. Bagaimana seharusnya yang umat Islam kalah dalam Islam? Daripada itu pengaruh-pengaruh ada lainnya. Maka hadirin sedang jamaah dimurahkan Allah Subhanahu wa taala, kita hubungkan dua ayat ini bahwa kita perlu beristiqamah secara berjamaah, saling mendukung,
dimulai daripada keluarga, karena ayat memang mengatakan kalau kita sudah mulai daripada keluarga, qu anfusakum wa ahlikum nara, artinya semua orang akan terpelihara, semua orang punya keluarga. Enggak ada keluarga dekat, ada keluarga berikutnya, maka hanali urunsi, paman, nawali, yang itu harus saling mengingatkan. Begitu juga dalam masyarakat, ketahanan sosial, tidak hanya ketahanan di dalam bidang ibadah, tapi dalam bidang sosial, masing-masing ya kita pantau kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai pada tempatnya, kan rumah tanya orang pemaji, tak depanya rumah gob, tapi ada masalah, kita akan beritahu. Sama seperti dalam masalah agama ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.